Vinales harus tampil gila untuk lawan Ducati. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, tidak bisa melupakan balapan MotoGP Doha 2021 yang berlangsung akhir pekan kemarin. Sebab ia masih terngiang-ngiang dengan perjuangannya melawan para pembalap Ducati. Dalam balapan yang dihelat di sirkuit Losail Qatar tersebut, Vinales sebenarnya tidak memulai balapan dengan baik. Vinales yang menjadi pemenang pada seri perdana MotoGP 2021 justru harus terlempar keluar 10 besar dari balapan kedua ini. Kendati demikian, Vinales mampu bangkit dan mengejar ketertinggalannya. Ia bahkan sempat berduel untuk memperebutkan posisi ketiga dengan pembalap pramak Ducati, Jorge Martin, yang hampir di sepanjang balapan berada di depan. Sayangnya, Vinales harus kalah dalam pertarungan melawan Jorge Martin dan harus puas finish kelima. Meski begitu, Vinales menerangkan bahwa bukan hal yang mudah untuk bisa menyaingi para pembalap Ducati, utamanya di sirkuit Losail. Pada sektor terakhir sirkuit Losail, pasalnya terdapat trek lurus panjang yang menjadi keunggulan motor balap Ducati. Maka dari itu, untuk bisa mengimbangi kecepatan mereka, Vinales merasa dituntut untuk tampil gila. Alex Espargaro frustasi soal hasil MotoGP Doha. Meski motor RSGP sudah jelas-jelas mengalami lonjakan performa yang signifikan, Alex Espargaro mengaku sangat frustasi hanya finish ke-10 di MotoGP Doha. Menurutnya, motor RSGP mempunyai potensi finish jauh lebih baik, namun tenaga mesin dan top speed yang tak seberapa membuat mereka menderita di sirkuit Losail. Sejak pramusim, Espargaro dan Aprilia Racing memang membuktikan diri telah mengalami kemajuan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Baik lap tunggal maupun ritme balap sama-sama menjanjikan. Sayangnya, di trek lurus yang panjang seperti Losail, Aprilia sangat kesulitan melawan para rival terutama Ducati. Start ke-7, Espargaro secara mengagumkan merangsek ke posisi 3 pada lap pertama. Secara bertahap, ia disalip oleh para rival. Kali ini ia harus puas finish ke-10. Espargaro menegaskan, performa RSGP di tikungan kini tak perlu diragukan, karena sudah mendekati kelincahan Yamaha dan Suzuki. Namun, tenaga mesin dan top speed mereka masih sangat tertinggal. Menurutnya, margin 20 km per jam memberikan perbedaan besar. Johan Zarco tak menyangka bisa pimpin klasemen MotoGP 2021. Pembalap pramak Ducati, Johan Zarco, hanya berhasil finish di urutan kedua pada seri kedua MotoGP Doha 2021 di sirkuit Losail Qatar. Meski begitu, dia untuk sementara memimpin klasemen MotoGP 2021. Jorge Martin nyaris tampil dominan di balapan seri kedua MotoGP 2021. Dia sejak start dari pole position terus memimpin lomba, namun posisinya disalip Johan Zarco yang melakukan manuver di lap terakhir demi finish runner-up untuk kedua kalinya di Qatar. Sementara podium pertama diraih oleh Fabio Quartararo yang berhasil melesat di beberapa lap terakhir. Sang pembalap Prancis mampu menjaga bannya dengan baik untuk melesat meninggalkan rival-rivalnya. Kendati demikian, kru tim satelit Ducati itu tetap melakukan selebrasi mendapati kedua pembalapnya mampu finish podium. Johan Zarco di posisi kedua, Jorge Martin berada di belakangnya. Zarco sendiri tidak menduga dengan pencapaiannya saat ini. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dipelajari dari motornya. Luca Marini kurang berotot untuk MotoGP. Pembalap Esponsorama Avintia, Luca Marini, mengaku kurang berotot untuk menunggangi sepeda motor MotoGP setelah tampil buruk di MotoGP Qatar dan MotoGP Doha. Marini kesulitan di dua seri awal MotoGP 2021. Adik Rossi itu hanya mampu finish di posisi ke-16 di MotoGP Qatar dan finish ke-18 di MotoGP Doha. Marini kalah dari rekan setimnya yang juga berstatus rookie, Enea Bastianini, yang finish di posisi 10 dan 11. Marini mengaku masih kesulitan menunggangi sepeda motor Desmo Sedici milik Ducati. Pembalap 23 tahun itu mengatakan kurang berotot untuk menunggangi sepeda motor MotoGP.
Situs resmi MotoGP mencatat Marini memiliki tinggi 184 cm dan berat 69 kg. Sementara regulasi MotoGP mengharuskan sepeda motor memiliki berat minimal 158 kg. Berat badan yang sama juga dimiliki sang kakak Valentino Rossi. Selain kesulitan dengan bobot sepeda motor, Marini juga kesulitan beradaptasi dengan ban Michelin di MotoGP. Pembalap asal Italia itu mengaku belum menemukan gaya membalap yang tepat untuk memaksimalkan ban. Tak ada Marc Marquez buat Honda menyerah lebih cepat. Tim balap Honda mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dalam gelaran MotoGP Doha 2021. Tidak hadirnya Marc Marquez dalam balapan tersebut ternyata membuat tim pabrikan asal Jepang tersebut menyerah lebih cepat dalam mendapatkan hasil terbaik. Ironisnya, sejak Marquez mengalami kecelakaan dan cedera panjang, prestasi Honda pun turun drastis. Di musim ini, sosok pembalap baru Pol Espargaro dan juga rider penguji Steven Bridle nyatanya masih belum bisa mempersembahkan hasil yang memuaskan. Menurut Puig, Pol Espargaro sebenarnya memiliki kesempatan untuk finish di 10 besar karena melakukan start dengan baik dan secara perlahan menyodok ke depan. Hanya saja, Pol melebar sebanyak 2 kali dan itu membuat posisinya disalip oleh pembalap lain. Hal itu pada akhirnya membuat Puig kehilangan harapan karena ia sadar bahwa bukan hal yang mudah untuk bisa menyalip lagi. Seandainya ada Marc Marquez, mungkin kondisi akan berbeda. Valentino Rossi tak mau disebut gagal. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan dalam 2 seri pertama kejuaraan dunia MotoGP 2021. Meski begitu, pembalap berjuluk The Doctor tersebut tak ingin disebut sebagai pembalap gagal. Pada balapan seri perdana yang bertajuk MotoGP Qatar, Valentino Rossi sejatinya hanya bisa finish di posisi ke-12. Sementara pada balapan seri kedua yang bertajuk MotoGP Doha, Valentino Rossi gagal mendapat poin sama sekali. Gagal menembus 15 besar, Valentino Rossi pun tidak mendapatkan poin. Maka dari itu, saat ini Valentino Rossi menempati posisi 14 klasemen sementara dengan perolehan 4 poin saja dari 2 kali balapan. Meski sejauh ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan, namun Valentino Rossi belum mau dianggap gagal. Karena menurutnya, 2 balapan yang telah dijalaninya tersebut tak bisa dijadikan tolok ukur. Kendati demikian, Valentino Rossi juga tidak memungkiri bahwa bukan perkara mudah untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Karena para pembalap dan tim-tim lainnya juga semakin kuat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.